Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Sujoko Fokus. Kali ini kita akan mendiskusikan berkenaan dengan gerak parabola, ya. Jadi gerak parabola ini nanti kita coba turunkan persamaan-persamaannya, ya. Hanya dibutuhkan bagaimana Anda sekalian bisa menganalisis sebuah gerak yang lintasannya sebuah parabola, ya. Lintasannya merupakan sebuah lintasan parabola. Yang menjadi bahan fokus kita adalah pada gerak parabola ini terdiri dari dua buah gerakan. Yang pertama adalah gerak GLB, gerak lurus beraturan, itu ada di sumbu X, dan gerak GLBB, gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Nah, ketika Anda sekalian sudah menguasai GLB dan GLBB, maka dalam menurunkan persamaan gerak parabola ini menjadi mudah. Nah, coba kita analisis pelan-pelan, ya. Bagaimana kita bisa menemukan 4 persamaan di gerak parabola yang di textbook dengan cara sederhana dan mudah, ya, hanya menggunakan analisis matematik yang sederhana. Baik, sekarang kita lihat kalau misalkan kita gambar nih, kita punya sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y, ya. Ini gerakan parabolanya misalkan begini, gitu ya. Ya, ini namanya V0, gitu. Nah, perhatikan pelan-pelan saja. Ini sudutnya theta. Ini kalau diproyeksikan namanya V0x, gitu ya. Proyeksikan ke sumbu X, V0 ke sumbu X ini V0y. Nah, pelan-pelan ya. Ada V0x, ada V0y. Oke. Ini kita kasih tinggi maksimum ini namanya HM, Hmak. Ini jarak terjauh namanya kita kasih SM, gitu ya. Ya, indeks-indeks ini kita lihat. Tadi sesuai tadi ketika di sumbu X dia akan berlaku GLB. Nah, di sini kita berlaku GLBB. Nah, pelan-pelan ya. Oke, kita ingat-ingat lagi GLB dan GLBB. GLB kita punya kan? Sini kan? Misalkan kita punya V sama dengan S per T. Ini GLB-nya. Sekarang GLBB ini, GLBB, nah, untuk review lagi ya. GLBB kita punya 3 kan? VT sama dengan V0 plus AT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, kenapa ini kita tuliskan nanti sebagai acuan ketika kita mau menemukan persamaan GLBB di sumbu Y, gitu ya. Jadi nanti hanya 4 ini kan, sesuai yang kita pelajari sebelumnya yang kita mau diskusikan sekarang. Ya, sekarang berapa V0x dan V0y? Kita lihat ya. Nih, oke, ini pengetahuan awal ya. Ini yang lalu kita udah pelajarin. Karena V0x ya, dia ada di sumbu X ini sumbu ya, mendekati sudut berarti pakai cos ya. Ya, di samping sudut berarti V0x-nya ini sama dengan V0 cos theta. Nah, V0y-nya karena yang satu udah cos, yang satu sin ya. Ini di depan atau di belakang sudut, kalau ini di samping. Ini samping ya. V0y-nya sama dengan V0 sin theta. Nah, udah dapet kan ini ya, variabelnya ya. Nah, sekarang kita mainkan nih ya. Bagaimana di persamaan sumbu Y, gitu ya. Kita lihat dari GLBB ini kita bisa turunkan persamaan di sumbu Y ya. Kita sumbu Y ini buat contekan nanti ini ya. Sumbu Y. Kita lihat nih. Kita contek di sini dengan mengganti apa? A-nya dengan G kan gitu kan? Kalau mau jadi gerak vertikal kan? S-nya dengan H. Ya, sekarang kita tuliskan nih. Kita lihat fokus di sini, tulis di sini. Ya, berarti di sumbu Y kita punya VY sama dengan V0Y, ya kan? A-nya diganti G kan? GT gitu ya. Hati-hati pada saat di sumbu Y ini geraknya kan ke atas ya. Berarti G-nya negatif kan? Kita tulis. Nah, gitu ya. Pada saat dia bergerak ke atas, nih ke atas, maka G-nya negatif. Ya, sekarang sini bisa kita tuliskan, ayo pelan-pelan. VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2GH. Ya, A-nya diganti G, S-nya diganti H. Sekarang yang ketiga, hanya sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Oh, udah dapat semua kan? Persamaan di sumbu Y-nya kan? Ya, oke, sekarang kita lihat nih. Kita akan turunkan persamaannya ya. Sekarang kita analisis nih.
pada saat mencapai hamak, mencapai sini nih, pada saat mencapai hamak nih, bendanya atau bolanya mencapai sini, gitu kan. Pada saat mencapai hamak, gitu kan. Oke, maka VY-nya sama dengan 0. Tuh, kenapa? Dia Y-nya udah nggak bisa naik lagi dia. Y-nya nggak bisa naik lagi, ya udah di sini dia berhenti Y-nya. Maka dia turun kan? Tuh VY-nya 0. Kita bisa turunkan persamaan ini. Nih dari persamaan 1 ini. VY sama dengan V0Y min GT. 0 sama dengan V0Y-nya kita lihat tuh V0 sin theta min GT. GT-nya pindah ke sini ya. GT sama dengan V0 sin theta. Berarti T-nya sama dengan V0 sin theta per G. Nah, dapat persamaan kan? Ini namanya THM ini. Nah, ini namanya THM ini. THM. Artinya apa? Waktu untuk mencapai titik HM. Ya. Ini waktu mencapai titik tertinggi ini. Untuk mencapai titik tertinggi. Tuh. Dapat kan? Tuh, dapat ya. Nah, udah dapat satu persamaan. Jadi nggak perlu kita hafalkan, bisa dengan menganalisis matematik sedikit. Bagaimana kalau HM-nya? Tinggi maksimumnya. Sekarang kita lihat nih. Tinggi maksimumnya gimana? Tinggi maksimum HM-nya, ya kan? Nah, HM. Kita ambil rumus H ini, H ini. Berarti kalau saya punya HM, maka V0Y, T-nya THM, gitu kan? Minus setengah G THM kuadrat. Tuh, tinggal lihat ini nih, persamaan ini nih. Ya. Nah, oke, yang penting fokus aja, santai. Ya. Udah dapat kan? Nah, berarti ini siapa? Ganti ya V0Y kan? V0 sin theta, sini kan? Ya. THM-nya kita contek ini dalam kurung V0 sin theta per G. Oke, pelan-pelan perhatikan, minus, ya kan? Minus ini setengah G dalam kurung THM-nya contek lagi V0 sin theta per G kuadrat. Nah, gitu, sama dengan ini buka ya. V0 kali V0, V0 kuadrat sin kali sin kuadrat theta per G minus, ya kan? Ini setengah G, biarkan saja. Ini V0 kuadrat, ini V0 kuadrat sin kuadrat theta per G kuadrat. Nah, gitu kan? G-nya bisa dicoret ya ini ya. Ini tinggal satu kan? Ini V0 kuadrat sin kuadrat theta per G ini. Min setengah V0 kuadrat sin kuadrat theta. Berarti 1 dikurangin setengah, tinggal setengah kan? Maka bisa dituliskan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G gitu ya. 1 dikurangin setengah, setengah itu kan 1/2 ditulis ini. Ini namanya HM. Ya. Ini adalah ini tinggi maksimum. Gitu. Ya, di sumbu Y udah dapat semua kan? Ya, di sumbu Y kita udah dapat semua. Yaitu THM-nya dan ini apa ini? HM-nya ya, HM-nya. Sekarang di sumbu X GLB kita mainkan nih. Bagaimana mencapai jarak terjauh? Nah, ini ya, atau waktu dulu, waktu untuk mencapai SM. Nah, ini ya, waktu mencapai titik terjauh. Ini waktu untuk mencapai SM, ini waktu mencapai titik jauh. Ya. TSM kita lihat tuh. Maaf. Ya. TSM ini. Nah, ini kan dari sini sampai HM itu namanya THM. Ya, lihat grafiknya dari sini sampai HM, THM. Dari sini sampai sini ya sama dengan THM karena grafiknya sama kan. Yang ini naik, yang ini turun. Nah, berarti ada berapa THM? Nih TSM-nya. 1. Nah, betul ya. Ada 2 THM. Nah, udah dapet nih. 2 kali berapa THM-nya? THM-nya tinggal contek ini. V0 sin theta
per G. Nah, nggak usah ngapalin tuh. Ya, jadi kita udah dapat rumus waktu untuk mencapai titik terjauh. Ya, mencapai SM ini, titik terjauh. Sekarang SM gimana SM? Kita SM nih. SM ya, titik terjauhnya. Titik terjauh. Nah, titik terjauh. Oke ya, kita diskusikan lagi tuh. Ini berarti kalau V sama dengan S per T, S sama dengan V kali T kan. Kalau T SM, S ini ya, SM-nya berarti sama dengan V-nya ini GLB kan. Nah, berarti V-nya tetap V0X kali T-nya karena SM T SM. Nah, udah tinggal masukin tuh. Ya, ini kita lihat lagi SM-nya. Ini V0X-nya kita lihat tuh. V0 cos theta dikali TSM-nya ini 2 V0 sin theta per G. Kan gitu. Berarti SM-nya bisa ditulis V0 kuadrat 2 sin theta cos theta per G. Kan gitu kan. Berarti SM-nya sama dengan berapa dia? V0 kuadrat. Ini kalau digabung bisa dapat sin 2 theta per G. Nah gitu. Ini adalah titik terjauh. Ini titik terjauh nih. Ini jarak terjauh. Nah ini tinggi maksimum. Ini jarak terjauh. Nah dapat semua kan. Kita main-main di gerak parabola. Nah, ini tidak perlu dihafalkan persamaannya. Jadi kalau Anda sekalian mau menganalisis persoalan matematik, ya sedikit menari dengan matematika, ya mudah dia. Ya baik, demikian teori di gerak parabola ya. Belajar menjadi lebih mudah apabila kita fokus. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.